Shalom, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan dari Matius 28 ayat 15 yang berkata demikian. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita hoak atau berita bohong bukan hanya terjadi pada saat ini dan mempunyai dampak dan pengaruh yang sangat merusak, tetapi juga sejak zaman dahulu. Dan ketika Yesus bangkit, saudaraku, maka tersebarlah sebuah berita bohong bahwa Yesus sebetulnya tidak bangkit seperti yang dikatakannya. Mayat Yesus dicuri oleh para muridnya. Dan berita bohong ini, saudaraku, disampaikan oleh para prajurit Roma yang sudah disogok oleh para tua Yahudi untuk menyampaikan berita bohong. Dan dengan penuh sukacita karena mereka dapat uang, saudaraku, mereka menyebarkan berita bohong itu. Dan berita bohong itu dikatakan oleh firman Tuhan tersiar sampai sekarang ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dari kisah ini kita bisa belajar. Ada orang yang begitu bersemangat menyebarkan berita bohong atau berita hoak. Seharusnya, saudaraku, kita jauh lebih lagi bersemangat untuk menceritakan atau menyampaikan berita kabar baik. Dan tertulis dalam Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus bagi dunia ini. Dan berita yang sama ini juga yang kita sampaikan sebagai berita sukacita, berita pembebasan, berita pemulihan, berita pertolongan, berita keselamatan. Kita harus lebih bersemangat menyampaikan berita-berita kabar baik daripada berita hoak. Jadi, selamat memberitakan berita kabar baik bagi banyak orang dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Jika saudara diberkati, saudara bisa subscribe dan bagikan.